Pengertian penelitian eksperimen kuasi. Eksperimen kuasi adalah eksperimen yang memiliki perlakuan, pengukuran-pengukuran dampak, dan unit-unit eksperimen, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Pada penelitian lapangan, biasanya menggunakan rancangan eksperimen semu atau eksperimen kuasi. Dan juga desainnya tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi, dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Dan juga metode penelitian kuasi eksperimen pada dasarnya sama seperti eksperimen murni, namun pada kuasi eksperimen peneliti tidak mempunyai kebebasan untuk memanipulasi subjek. Dalam penelitian ini, penentuan kelompok eksperimen dan kontrol ditetapkan dengan menggunakan kelompok acak. Untuk penjelasan poin kedua yaitu tujuan penelitian eksperimental. Tujuan penelitian eksperimental itu bagaimana? Yakni untuk memperkirakan kondisi eksperimen murni dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Jadi tujuannya penelitian eksperimental itu bertujuan agar seseorang peneliti itu mengambil sebuah data itu yang murni, sehingga tidak untuk memungkinkan atau memanipulasi sebuah data tersebut. Lalu langkah-langkah penelitian eksperimen itu ada 10, yaitu yang pertama melakukan tinjauan literaturer terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mengidentifikasi dan membahas masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen yang biasanya mencakup. Yang kelima, melakukan pengumpulan data tahap pertama. Yang keenam, melakukan pengumpulan data tahap pertama atau pre-set. Yang ke-7, melakukan eksperimen. Ke-8, mengumpulkan data tahap kedua. Yang ke-9, mengelola dan menganalisis data. Yang ke-10, menyusun laporan. Jadi sebuah penelitian eksperimen itu tidak hanya asal-asalan, tidak abal-abalan, karena penelitian eksperimen juga ada langkah-langkahnya, yaitu yang saya sebutkan tadi 10 langkah. Jadi sebuah penelitian eksperimen itu harus teratur, harus terencana dengan langkah-langkah tersebut. Sekian. Selanjutnya saya akan membahas rancangan-rancangan yang ada dalam metode kuasi eksperimen. Rancangan di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama non-equivalent group design. Nah, desain ini yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial karena hal ini terstruktur seperti sebuah eksperimen pretest-potes acak. Nah, dalam penelitian berbasis masyarakat, kita bisa menggunakan dua komunitas yang sama. Kita mencoba untuk memilih grup yang semirip mungkin, tapi kita tidak pernah bisa yakin kelompok-kelompok yang sebanding, atau dengan kata lain tidak mungkin bahwa kedua kelompok akan mirip jika mereka kita tugaskan melalui undian acak. Nah, jadi karena sering kemungkinan bahwa kelompok-kelompok yang tidak setara, berarti kita memberikan tugas untuk kelompok yang seharusnya tidak ada, begitu. Nah, yang kedua, pretest dan post-test design. Nah, desain eksperimental sebenarnya pretest-post-test design ini menggunakan metode yang disukai untuk membanding kelompok peserta dan mengukur tingkat perubahan yang terjadi sebagai hasil dari perlakuan. Untuk yang ketiga, desain regresi diskontinuitas. Nah, di sini desain ini digunakan kebanyakan orang. Regresi menyeratkan reversi mundur atau kembali sebelumnya yang lebih primitif, sementara diskontinuitas menunjukkan lonjakan yang tidak wajar atau pergeseran dalam apa yang dinyatakan mungkin menjadi proses yang halus.
Nah, lebih terus-menerus untuk sebuah metodologi penelitian, bagaimana diskontinuitas regresi ini tidak membawa arti negatif seperti itu. Nah, sebaliknya dari RD, yaitu diberi label RD dipandang sebagai metode yang berguna untuk menentukan apakah suatu program atau perlakuan itu efektif. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu tentang true eksperimen. Kenapa harus dinamakan true eksperimen? Karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true eksperimen yaitu bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau secara acak dari populasi tertentu. Jadi, cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random atau secara acak. Desain true eksperimen ini yang sering digunakan yaitu the randomized breeders Boston Control Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random, yaitu dilambangkan dengan huruf R. Kelompok pertama diberi perlakuan, dapat dilambangkan dengan huruf X, dan kelompok lain. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen ini dilambangkan dengan huruf E, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol, dilambangkan sebagai huruf K. Dua kelompok yang dipilih secara acak atau secara random tersebut kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.